Shalom ya, selamat malam teman-teman semua ya. Saya ucapkan terima kasih buat waktu dan kesempatannya untuk sharing hari ini pada Pak Sugi dan teman-teman semua yang sudah datang dan hadir untuk meluangkan waktu mendengarkan sharing hari ini. Terima kasih semuanya. Jadi hari ini saya akan sharing dengan tema The Word, Firman Tuhan, Sang Firman. Di mana sebenarnya Tuhan taruh kuat tema ini di hati saya bulan Juli kemarin saat saya bertanya pada Tuhan dan Tuhan maunya saya sampaikan dan ajarkan tentang tema ini, The Word, di bulan Agustus ini. The Word, firman Tuhan, Sang Firman. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dan ajarkan, yaitu poin yang pertama adalah apa pengertian dari firman Tuhan. Poin yang kedua adalah cara mempelajari firman Tuhan. Poin yang ketiga adalah apa manfaat mempelajari firman Tuhan. Dan poin yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hari ini, karena waktu, saya akan sharing 2 poin saja, yaitu poin yang pertama dan yang kedua, pengertian dan cara mempelajari firman Tuhan. Harapan saya berharap sharing hari ini bisa menjadi pembelajaran, perenungan penyingkapan, dan penambahan kekayaan akan kebenaran firman Tuhan yang sungguh amat dalam, kaya, sempurna, dan utuh, sehingga kita semua yang mendengar, kita diperkaya, diperlengkapi, disempurnakan, diterangi, dan mengerti dalam proses mengenal pribadi, dan firman Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tentunya kita semua ini menuju pertumbuhan yang terus-menerus dalam kedewasaan rohani, di dalam pengenalan pribadi Tuhan kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Poin yang pertama, tentu kita akan mencari tahu terlebih dahulu apa arti dari firman itu. Apa pengertian dari kata firman itu sendiri. Apa pengertian dari firman? Yang pertama adalah firman itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri, yang tercatat di Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14 LSB, Legacy Standard Bible. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Sejak semula, dia, firman, bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu telah dijadikan oleh dia, firman, dan tanpa dia, firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tambahan ayat penguatan yang mengatakan bahwa firman itu adalah pribadi Tuhan juga tercatat di Wahyu 19 ayat 13, LSB Legacy Standard Bible, yaitu, dan dia mengenakan jubah yang telah dicelupkan dalam darah, yang juga namanya disebut firman Tuhan. Jadi dari kedua ayat ini kita tahu bahwa firman itu adalah Tuhan, dan firman itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Kata firman di kedua ayat ini, yaitu di ayat Yohanes 1 dan Wahyu 19, adalah kata logos yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki pengertian dengan bahasa asli. Maknanya adalah the word, saying, and written, yaitu perkataan Tuhan, ucapan Tuhan, dan firman yang tertulis. Kata firman, logos ini bisa diterjemahkan secara harfiah. Secara sederhananya adalah perkataan dan ucapan dari firman yang tertulis dari pribadi Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, apa pengertian dari firman? Yang kedua adalah firman itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri yang tercatat di Matius 4 ayat 4, IMB Indonesian Modern Bible. Tetapi dia menjawab dan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ada ayat tambahan juga yang menguatkan, yang mengatakan bahwa firman itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri, yang tercatat di Yohanes 8 ayat 47
bagian A, LSB, Legacy Standard Bible. Barang siapa berasal dari Tuhan, ia mendengarkan firman Tuhan. Jadi dari kedua ayat ini kita juga tahu bahwa firman itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri saat Tuhan berbicara pada kita. Kata firman di kedua ayat ini yaitu ayat Matius 4 dan Yohanes 8 adalah rema yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki pengertian dengan bahasa aslinya dengan makna word, saying, and spoken. Kata firman rema bisa diterjemahkan secara harfiah, secara sederhananya adalah perkataan dan ucapan yang disuarakan, yang dibunyikan secara hidup oleh pribadi Tuhan, yaitu Roh Kudus yang berbicara secara hidup dan nyata langsung kepada kita. Selanjutnya kita akan lihat dan belajar lebih dalam lagi dan memerinci lagi perbedaan antara firman logos dan rema. Di sini agak panjang ya. Saya akan membahas dan memerinci karakter, sifat, dan ciri dari firman logos dan rema. Logos dan rema adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang bisa kita temukan dalam kitab Perjanjian Baru. Logos dan rema adalah kata yang berbeda untuk menggambarkan berbagai aspek firman Tuhan. Saat kita mengetahui pengertian logos dan rema yang lebih dalam lagi, kita akan mengerti dan memahami hakikat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Logos dan rema merujuk pada firman Tuhan. Keduanya memiliki atribut atau tanda kelengkapan dan implikasi keterlibatan yang berbeda. Secara definisi, logos adalah firman Tuhan yang ilahi, yang kekal, yang tidak berubah, dan yang tertulis, seperti firman kitab suci. Logos, dalam arti yang lebih spesifik, terungkap pada kita sekarang adalah pribadi Tuhan itu sendiri, seperti yang disingkapkan oleh Yohanes di kitab Yohanes 1. Sedangkan rema adalah firman Tuhan yang diucapkan, disuarakan, dibunyikan, diungkapkan, disingkapkan, atau diwayukan, yang merupakan pesan khusus dan pesan pribadi yang dikomunikasikan oleh Tuhan kepada personal, individu, atau komunitas dalam situasi atau momen tertentu. Secara pengertian, pemahaman, atau pengertian dari logos bisa kita dapatkan dari pesan secara keseluruhan, secara logika dan alasan di balik firman Tuhan itu sendiri. Logos mencakup keseluruhan pesan dan prinsip yang bisa kita temukan dalam kitab suci, yaitu dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Logos adalah wahyu, pewahyuan kebenaran Tuhan yang sepenuhnya diilhami dan yang penuh kuasa, penuh wibawa. Sedangkan pemahaman atau pengertian dari rema bisa kita dapatkan dari kata-kata, frasa individual tertentu yang diucapkan oleh Tuhan. Rema memberikan penerapan kebenaran secara dinamis, terus-menerus berubah, tepat waktu, spesifik kepada personal, individu, atau komunitas tertentu. Secara penggunaan, logos digunakan untuk menggambarkan seluruh kitab suci atau pewahyuan Tuhan secara keseluruhan. Logos dikatakan adalah alasan dan logika ilahi di balik keberadaan adanya alam semesta ini yang mencerminkan hikmat dan tatanan Tuhan. Logos bersifat komprehensif, yaitu secara luas menyeluruh, mencakup semua hal dan objektif keadaan yang sepenuhnya yang benar, yang mutlak, permanen, kekal, tidak berubah, sehingga memberikan suatu struktur rangka kerja yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan dalam menafsirkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia dan memahami kehendak Tuhan. Logos adalah fondasi kebenaran mendasar dari firman Tuhan, sehingga memberikan kita landasan yang kokoh dan bimbingan bagi kita setiap orang percaya di dalam memahami karakter Tuhan dan karya penebusannya yang sempurna sepanjang sejarah. Logos adalah sumber kebenaran secara menyeluruh yang membimbing setiap kita, setiap orang percaya di dalam mengejar pengetahuan dan pemahaman tentang Tuhan.
Sedangkan rema digunakan untuk menggambarkan secara spesifik ayat-ayat tertentu, nubuatan atau pesan pribadi dari Tuhan. Rema menghidupkan kebenaran logos yang adalah fondasi dasar kebenaran firman Tuhan dengan cara yang personal dan transformatif di dalam situasi tertentu. Rema bersifat relevansi, yaitu bersangkutan berhubungan pada kontekstual, ketepatan waktu, tepat waktu, dan penerapannya serta dinamis dan responsif untuk memberdayakan kita mengalami kuasa firman Tuhan dan berjalan di dalam ketaatan firman rema Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Serta rema itu menanggapi kebutuhan keadaan kita secara langsung pada personal individu ataupun komunitas. Rema menekankan penerapan firman Tuhan yang spesifik, tepat waktu, personal dalam situasi tertentu. Rema adalah firman Tuhan yang hidup, yang dihidupkan oleh Roh Kudus, yang memang rema itu disesuaikan untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan spesifik setiap personal, individu, atau komunitas. Rema biasanya selalu dikaitkan dengan pencerahan dan bimbingan dari Roh Kudus, yang memampukan kita untuk menerima pesan langsung dari Tuhan. Biasanya pesan rema dapat kita terima melalui berbagai cara, bisa dari ayat-ayat firman Tuhan, dari ayat kitab suci tertentu, bisa dari ucapan profetik kenabian seseorang atau pewahyuan pribadi seseorang. Secara konteks, logos biasanya lebih sering digunakan di dalam diskusi teologis dan di dalam memahami hakikat dari firman itu sendiri. Sedangkan rema lebih sering digunakan dalam perjumpaan pribadi seseorang, pengalaman spiritual seseorang, atau pewahyuan yang bersifat profetik seseorang, yaitu pewahyuan yang akan datang atau pewahyuan yang akan terjadi. Secara interpretasi, secara tafsiran, dalam menafsirkan logos tentunya kita memerlukan studi, analisis, dan pemahaman kitab suci secara cermat, secara seksama dan teliti. Dalam menafsirkan rema, tentunya kita memerlukan discernment, yaitu suatu ketajaman atau kepekaan, mengertian, pewahyuan sendiri, pewahyuan pribadi kita sendiri, dan pengertian dari Roh Kudus di dalam menilai, menimbang, melihat, mengerti, dan memahami. Pada ayat-ayat tertentu, pada nubuatan profetik tertentu, bahkan pada pewahyuan pengajaran tertentu. Secara contoh, tadi logos ada di ayat Yohanes 1 dan Wahyu 19 dan masih banyak lagi contoh logos. Rema, secara contoh rema ada di Matius 4 dan Yohanes 8 dan masih banyak lagi contoh rema. Nanti teman-teman bisa pelajari dan selidiki sendiri juga ya. Yang perlu kita garis bawahi dan ingat adalah rema harus selalu selaras dengan prinsip dan ajaran logos. Meskipun rema dapat memberikan kita petunjuk atau pewahyuan tertentu, rema tidak boleh berkontradiksi, bertentangan dengan gambaran kebenaran yang diungkapkan oleh logos, firman Tuhan yang tertulis itu. Pemahaman rema membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang logos dan ketergantungan kita pada bimbingan, pimpinan, dan tuntunan dari Roh Kudus. Meskipun logos dan rema memiliki atribut yang berbeda, keduanya tidak saling eksklusif, tidak terpisahkan dari satu yang lain, melainkan keduanya saling melengkapi, memperkuat, dan membentuk pemahaman yang kohesif, yaitu pemahaman yang melekat satu dengan yang lain tentang firman Tuhan. Melalui logos, kita memperoleh fondasi yang kokoh, dan melalui rema, kita menerima bimbingan yang tepat waktu dan personal dalam kebutuhan dan keadaan kita. Baik logos maupun rema, dua-duanya sangat penting di dalam memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Logos dan rema, kedua-duanya bekerja sama untuk membimbing, memimpin, menuntun, memberikan kita instruksi, petunjuk, pengajaran, dan memberdayakan kita dalam perjalanan proses pengenalan akan pribadi, kehendak, dan tujuan Tuhan. Baik logos maupun rema membawa otoritas bagi setiap iman kita, karena logos adalah kebenaran yang mutlak, objektif,
tidak berubah dan kekal. Sedangkan rema adalah pesan langsung dari Tuhan untuk situasi tertentu, kebutuhan tertentu, dan pewahyuan, pemahaman, pengajaran tertentu dari Tuhan. Saya ingin mendorong untuk kita semua, pelajarilah Logos terus-menerus dan terimalah rema secara terus-menerus dari Roh Kudus yang menerangi kita dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita dapat mengembangkan pemahaman yang dalam, pemahaman yang berakar dan komprehensif tentang firman Tuhan. Serta saya berharap kita semua mengalami kuasa firman-Nya yang transformatif dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan teruslah berusaha untuk bertumbuh di dalam pengetahuan, pemahaman, pengertian, dan penerapan Logos dan Rema dengan mempelajari dan menerima dari Roh Kudus, sehingga firman Tuhan membentuk, mengarahkan, dan menyempurnakan setiap aspek kehidupan kita. Nah, ini perbedaan dan karakteristik antara Logos dan Rema. Mungkin nanti bisa diulang rekaman ini ya, karena ini cukup cepat saya mengajarkannya. Nah, setelah kita sudah tahu pengertian dari firman, baik Logos maupun Rema, kita akan mencari tahu cara mempelajari firman. Seberapa penting saat kita tahu cara mempelajari firman bagi diri kita. Selanjutnya, poin yang kedua adalah mempelajari firman. Ada dua cara yang akan saya bagikan hari ini. Bagaimana cara mempelajari firman Tuhan? Yang pertama, tentu kita tahu untuk mempelajari firman, kita butuh hal yang mendasar, yaitu dalam hal membaca. Dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 13b, LSB, Legacy Standard Bible, bertekunlah dalam pembacaan kitab suci, dalam membangun, menghibur, dan mengajar. Di ayat ini dikatakan bahwa untuk mempelajari firman, kita butuh ketekunan dalam membaca firman Tuhan setiap hari. Tekun berarti kita aktif, kita rajin, dan kita sungguh-sungguh di dalam meluangkan waktu untuk membaca, untuk mengetahui firman Tuhan bersama pribadi Roh Kudus setiap hari. Di sini saya mau katakan, tidak ada patokan berapa yang harus kita baca, berapa banyak yang harus kita baca, dan tidak ada patokan berapa lama waktu yang harus kita peluangkan untuk membaca ya. Yang terpenting di sini adalah kita meluangkan waktu setiap hari di dalam baca firman. Kalau saya sarankan kita bisa membacanya secara pelan-pelan sampai firman itu meresap masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Selanjutnya, yang kedua adalah setelah kita membaca firman Tuhan, yang perlu kita ketahui juga adalah perlunya kita merenungkan firman tersebut. Dikatakan di Mazmur 1 ayat 2 LSB, Legacy Standard Bible, tapi kesenangannya ialah hukum Tuhan dan merenungkan hukumnya siang dan malam. Dan dikatakan juga di Yosua 1 ayat 8, TPT, The Passion Translation, bacalah gulungan kitab hukum ini terus-menerus, renungkanlah siang dan malam, dan berhati-hatilah untuk mengikuti setiap kata yang terkandung di dalamnya. Maka kamu akan menikmati kemakmuran dan kesuksesan yang luar biasa. Di kedua ayat ini dikatakan bahwa untuk mempelajari firman, kita butuh yang namanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata merenungkan di bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, adalah haga yang berarti kita bermeditasi, yaitu kita fokus memikirkan ayat atau perkataan Tuhan tersebut. Kita berbicara atau berucap, yaitu kita menyuarakan atau menggemakan ayat atau perkataan tersebut. Kita berimajinasi, yaitu kita memikirkan dan membayangkan ayat atau perkataan tersebut. Kita mempelajari, yaitu kita menyelidiki ayat atau perkataan tersebut. Kita bergumam, yaitu kita berkata-kata ayat atau perkataan itu di dalam pikiran
atau hati kita tanpa mengeluarkan suara atau mengeluarkan suara atau dengan atau suara yang keras ya. Yang satu lagi pengennya kita berduka, bersedih, merintih kesakitan, mengaum, menggeram, mengerang, meraung pada ayat perkataan itu. Seolah-olah kita akan melahirkan ayat itu ya. Ada, itu juga pengertian dari Haga. Perlu untuk kita ketahui semuanya, tentu di sini yang kita renungkan adalah ayat atau perkataan Tuhan yang Roh Kudus suarakan secara langsung kepada kita, secara spesifik di pikiran atau hati kita pada saat itu ya terjadi. Nah, ada 3 contoh gambar yang bagus untuk menggambarkan kata Haga dalam merenungkan ayat atau perkataan firman Tuhan. Saya membuat 3 contoh ya. Contoh gambar yang pertama adalah sapi yang lagi memakan rumput. Teman-teman tahu nggak, sapi ini adalah salah satu hewan ruminansia, yang berarti hewan mamalia yang memama biak atau memakan sesuatu 2 kali proses. Nah, sistem pencernaan pada sapi dikategorikan sebagai salah satu sistem pencernaan hewan yang cukup unik. Jadi, saat sapi memakan rumput, makanan pertama tersebut akan masuk ke dalam rumen yang disebut perut besar sapi untuk memproses menghancurkan makanan tersebut lebih halus lagi. Lalu saat sapi beristirahat, makan tersebut tadi yang sudah dihancurkan akan kembali ke mulutnya dan akan dikunyah kembali untuk kedua kalinya oleh si sapi itu. Lalu makanan tersebut akan masuk ke retikulum perut jalannya sapi untuk mengalami proses absorpsi dan penyaringan benda-benda yang akan masuk atau benda-benda asing yang akan masuk ke omasum perut kitabnya sapi. Setelah itu makanan tersebut terakhir akan masuk ke abomasum perut masam yang disebut lambungnya sapi. Nah, untuk kita apa gambaran dari sapi yang lagi makan rumput ini? Nah, tadi kan sapi itu mencerna 2 kali karena dia hewan ruminansia. Kita bisa belajar dari contoh ini. Sama seperti kita ya, saat membaca firman tertulis logos itu, nah itu akan berhenti sementara di pikiran kita. Lalu, saat kita berhenti sejenak untuk merenungkan lebih dalam lagi firman logos itu ya, itu akan menjadi firman rema yang berbicara, yang akan masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Ini contoh dari gambaran sapi dalam merenungkan firman Tuhan. Contoh yang kedua adalah induk ayam yang mengerami telur hingga menetas. Nah, induk ayam ini yang bertelur biasanya itu dia akan menjaga dan mengerami telurnya selama 3 minggu atau 21 hari. Cangkang pada telur, teksturnya itu kuat yang memang fungsinya untuk melindungi isi dari telur tersebut. Pada saat pengeraman telur oleh si induk ayam, tujuannya adalah untuk memberikan rasa hangat pada telur tersebut dan yang membuat kulit serta cangkang telur tersebut semakin rapuh dan menipis sehingga keluarlah kehidupan yang baru bagi anak ayam tersebut. Nah, yang bisa kita pelajari dari gambaran induk ayam yang mengerami telur ini adalah sama seperti kita saat kita membaca firman Tuhan yang tertulis logos itu, firman itu perlu dierami. Nah, eraminya pasti yang pertama itu di pikiran kita. Saat kita mengerami tentu membutuhkan proses dan waktu. Sama tadi seperti ayam mengerami selama 21 hari, tapi kita nggak tahu berapa hari. Intinya kita membutuhkan proses dan waktu juga mengerami firman. Sampai firman itu, logos, menetas menjadi firman rema, yaitu keluarnya kehidupan baru yang berbicara di pikiran dan di hati kita. Nah, jadi
Ini gambaran kedua tentang telur, tentang induk ayam yang mengerami telur. Gambaran merenungkan firman Tuhan sampai firman Tuhan itu menjadi kehidupan baru, keluar menjadi kehidupan baru bagi kita. Nah, untuk gambaran contoh gambaran terakhir adalah penyelam scuba yang menyelam ke dalam dasar bawah laut. Ada perbedaan penyelam snorkel dengan diving. Penyelam snorkel dilakukan di atas permukaan laut, sedangkan diving dilakukan dengan menyelam ke dalam dasar bawah laut. Penyelam snorkel memungkinkan kita melihat pemandangan keindahan bawah laut tanpa jelas, spesifik, dan detail. Sedangkan diving memungkinkan kita melihat pemandangan keindahan bawah laut yang lebih dalam, lebih kaya, lebih jelas, lebih spesifik, dan detail. Nah, untuk gambaran ini, kita merenungkan firman Tuhan itu gimana? Nah, sama seperti kita ya, saat kita menjadi penyelam snorkel, yaitu waktu saat kita membaca firman yang tertulis logos itu, kita akan melihat keindahan kekayaan firman Tuhan di atas permukaan laut, sama, yaitu di pikiran kita. Nah, waktu kita udah jadi penyelam snorkel, kita tidak akan berhenti ya tentunya ya. Kita pasti akan menjadi penyelam diving juga, yaitu dengan cara kita merenungkan firman logos tadi yang akan menjadi rema. Waktu kita menyelam lebih dalam lagi, itu akan menjadi rema. Nah, ketika menjadi rema, kita menyelam ke dalam, kita akan melihat keindahan kekayaan firman di dalam dasar bawah laut yang jauh lebih kaya, lebih indah, lebih jelas, lebih spesifik, lebih detail di dalam pikiran dan hati kita. Nah, mungkin teman-teman perlu renungkan. Maksudnya di dalam Haga ini merenungkan firman Tuhan untuk memunculkan rema, ini perlu waktu proses semuanya. Tadi seperti sapi ya, dia makan juga perlu proses. Terus tadi induk ayam yang mengerami juga perlu proses. Dan ini penyelam diving, diving ini juga perlu proses. Nah, tapi yang perlu saya ingatkan ya, nikmatilah proses itu. Waktu kita menyelami, waktu kita mengerami, waktu kita memakan firman itu. Nikmatilah itu prosesnya. Nah, setelah kita sudah tahu contoh dalam merenungkan firman, lalu apa saja yang bisa kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Saya akan memberikan beberapa contoh ayat. Apa saja sih yang bisa kita renungkan? Kita akan kembali melihat di ayat sebelumnya ya. Nah, tadi di ayat kedua ayat ini, Mazmur dan Yosua ini katakan kita bisa merenungkan hukum Tuhan. Apa sih pengertian dari hukum Tuhan? Kata hukum di bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, adalah Torah yang berarti hukum, arahan, petunjuk, dan instruksi dari Tuhan. Jadi, saat kita merenungkan hukum Tuhan adalah saat kita merenungkan arahannya, petunjuknya, dan instruksinya. Sekarang kita tahu bahwa kita hidup di perjanjian baru, di mana kita dipimpin oleh hukum roh kehidupan Tuhan, dan kita hidup di bawah hukum Kristus yang tertulis di Roma 8 dan di 1 Korintus 9. Dikatakan di Roma 8 ayat 1 sampai 2 LSB Legacy Standard Bible, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus telah membedakan kamu dari hukum dosa dan maut. Dan dikatakan di 1 Korintus 9 ayat 21 bagian C, LSB Legacy Standard Bible, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Jadi, sekarang kita semuanya tetap hidup di bawah hukum Tuhan.
Tapi sekarang kita hidup di bawah hukum Kristus. Tentunya karena sekarang kita hidup di bawah hukum Kristus, tentunya kita bisa merenungkan ayat atau perkataan dari hukum roh kehidupan itu, yaitu dari Roh Kudus yang berbicara, yang berkomunikasi, dan yang menerangi kita. Selain kita bisa merenungkan ayat atau perkataan Tuhan yang Tuhan katakan atau komunikasikan pada kita juga bisa kembali merenungkan ajaran-ajarannya yang sudah kita terima maupun ajaran yang baru. Kita juga bisa kembali merenungkan pekerjaan tangannya Tuhan, kebaikannya Tuhan, mujizatnya Tuhan, sehingga hati kita penuh dengan rasa syukur dan sukacita dalam hidup kita. Seperti pemazmur yang mengajarkan kita untuk merenungkan ajarannya dan perbuatan tangannya. Dikatakan di Mazmur 119 ayat 15 CEV, Contemporary English Version, "Aku hendak mempelajari ajaranmu dan mengikuti jejak langkahmu." Dan dikatakan di Mazmur 77 ayat 12 LSB, Legacy Standard Bible, "Aku hendak merenungkan segala pekerjaanmu dan memikirkan segala perbuatanmu." Sebenarnya pekerjaan yang saya sebut, merenungkannya adalah pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan dalam hal merenungkan ini sangat banyak variasi dalam hidup kita sehari-hari. Setiap hari kita bisa merenungkan banyak hal dari firman Tuhan. Kita bisa merenungkan firman-Nya, ajarannya, instruksinya, arahannya, petunjuknya, kebaikannya, mujizatnya, kasihnya, bahkan pekerjaan tangannya. Nah, tadi saya sudah membahas tentang kata merenungkan haga, di mana kata haga itu meliputi bermeditasi, memusatkan pikiran, berpikir, berimajinasi, membayangkan, berbicara, berucap, berkata-kata, bergumam, belajar, menyelidiki, dan sebagainya. Nah, ada tambahan untuk kita semua supaya kita lebih gampang belajar dengan cara yang efektif dan supaya kita lebih mengenal diri kita bagaimana cara belajar yang lebih efektif. Menurut penelitian, ada 4 tipe cara orang belajar. Tipe yang pertama adalah belajar melalui visual, yaitu belajar dengan cara melihat. Nah, biasanya cara belajar dengan melihat itu dengan cara melihat gambar, warna, ilustrasi, bagan, grafik, diagram, peta, PowerPoint, menonton video, dan sebagainya. Sedangkan tipe yang kedua adalah belajar melalui auditori, yaitu belajar dengan cara mendengar. Cara belajar dengan mendengar yaitu biasanya dengan mendengarkan rekaman ulang, musik, podcast YouTube, cerita, obrolan, diskusi, pengulangan suara seseorang, atau dengan membaca keras, dan sebagainya. Nah, tipe yang ketiga adalah read and write, yaitu belajar dengan cara membaca dan menulis. Cara belajar dengan membaca dan menulis biasanya dengan cara membuat daftar, format, membaca buku, baca teks, kamus, catatan, dan sebagainya. Cara belajar tipe yang keempat adalah kinestetik atau physical, yaitu belajar dengan cara sentuhan, memeragakan, mengalami. Nah, biasanya cara belajar dengan kinestetik itu biasa adalah dengan cara role play atau pemeraga, peranan, gerakan tubuh, tangan yang bergerak, sentuhan, atau melalui panca indera, karena bisa dirasakan. Nah, kalau menurut saya, kita semua sebenarnya mempunyai keempat tipe cara belajar ini di dalam diri kita. Tapi, pasti ada satu tipe cara belajar kita yang paling kuat, yang terkuat, di mana membuat kita lebih cepat menangkap, mengerti,
dalam hal mempelajari suatu hal. Nah, kalau saya pribadi, cara tipe belajar saya paling kuat itu adalah visual, yaitu dengan cara melihat ya. Nah, jadi biasanya waktu saya baca firman Tuhan, biasanya saya akan memperhatikan tulisan tersebut dengan cermat, dengan seksama teliti ya. Saya lihat, lihat, lihat. Nah, setelah saya baca, saya lihat dengan teliti, biasanya saya akan langsung membayangkan, mengimajinasikan seperti Hagar tadi, salah satunya ya, berimajinasi. Nah, supaya saya nangkep perkataan firman Tuhan itu apa gitu. Nah, kalau untuk Pak Sugi, biasanya cara beliau belajar paling kuat itu adalah di auditori. Biasanya kalau dia membaca firman, biasanya dia lebih suka memilih Alkitab suara, yang bersuara, dan memutarnya untuk didengarkan ulang-ulang. Karena memang cara belajar dia mendengarkan, menangkap itu dengan suara terus-menerus. Dan itu lebih gampang ditangkap dan dimengerti beliau ya. Nah, kalau untuk Nathan, yang saya lihat cara paling kuat belajarnya adalah di kinestetik atau physical tadi. Nah, biasanya kalau dia belajar ataupun menanyakan sesuatu, apapun tuh yang dia pelajari, biasanya postur tubuhnya itu nggak bisa diam. Entah tangannya gerak sana sini, kalau nggak kakinya jalan sana sini. Karena itulah cara dia belajar. Nah, untuk teman-teman semua pasti perlu dipelajari dan direnungkan kembali ya. Cara belajar yang nyaman dan tepat buat diri kita dalam merenungkan firman Tuhan ya. Nah, karena saya yakin dan pasti teman-teman semua pasti lebih mengenal dan tahu diri diri kita sendiri daripada orang lain ya, gimana cara yang tepat dan nyaman dalam belajar. Ini ada 4 cara. Nah, coba terapkan ini juga salah satu dalam hal waktu kita membaca firman, logos, dan merenungkan firman rema itu. Bisa menggunakan cara ini ketika kita udah tahu ya. Nah, sekian ya materi dari saya hari ini, The Word, Firman, Sang Firman, bagian 1. Sampai jumpa lagi di sesi sharing minggu depan. Terima kasih. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dan ajarkan hari ini, kiranya membantu teman-teman kita semua semakin mudah dalam mempelajari dan merenungkan firman, baik logos maupun rema, sehingga kita semua menangkap pemahaman dan pengertian akan kekayaan firman. Sehingga kita semua mengecap dan mencicipi kebaikan dan kekayaan firman Tuhan yang begitu dalam dan indah dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah-limpah, kasih anugerah, damai, sukacita, dan berkat terus menerus memeluk dan merangkul kehidupan kita. Amin.